Jadi lucu. Mungkin nggak ya pusat pemerintahan itu pindahnya ke Bali? Aduh, kalau itu sih ya baling mekecaan aja lah ya. Aku kenapa? Dibandingkan mungkin ya tanda kutip orang-orang nakal di zaman ke SMP sama SMA gitu. Kebetulan kan saya ikut lomba karya ilmiah. Iya, iya si Kirski dulu ya. Kirs. Iya, gila mati. Karya ilmiah. Karya ilmiah remaja. Iya. SMA 4 gitu ya. Aku sempat mau dikirim loh. Benar. Untuk berperang. Gini ya. Maksudnya kayak kan sebagai guru. Mana nggak ketahuan sama murid ya? Dulu kayak ngerokok sembunyi. Dulu sembunyinya sama guru, sekarang jadi guru, sembunyinya dari murid gitu loh. Jadi kan funny story dan ironi gitu jadi ironi. Gus kan termasuk muda, Gusnya, dan kita juga pernah lah bahasanya tahulah dengan guru-guru muda kalau di sekolah itu digodain. Ya. Termasuk guru yang digodain nggak? Funny story nih ya, Ya. funny story. First day aku Anak orang suci tapi suka party. Ini dia Gus Oke Garga. WhatsApp. Kayak kalau sebenarnya orang-orang tuh pengen dikenalnya K itu sebagai siapa sih? K guru ya. Guru ya. Anak cucu hidup Rando. Iya juga. Ya. Main pelatih teater masih? Masih juga, masih. Konten kreator TikTok sekarang. Iya, baru-baru ini. Terus kita pengen dikenal siapa sih? Aku lebih ke sekarang kan lagi kencang-kencangnya branding di TikTok ya, branding pemuda Kodia ya. Kenapa pemuda Kodia? Ada apa dengan pemuda Kodia sebenarnya? Kenapa? Ada apa? Kalau dibilang kenapa pemuda Kodia ya, itu dah sebenarnya tuh kayak apa namanya? Aku pengen highlight culture-nya orang Kodia ini loh, sebenarnya asik gitu loh, gini ya, tak lihat apa namanya? Orang-orang Kodia ini tak lihat punya social life yang oke lah gitu loh untuk di expose gitu. Jadinya modelnya pengen buat yang relate tapi sebenarnya tuh mereka nggak nyadar gitu loh, mereka nggak nyadar melakukan itu, tapi saat itu dijadiin konten gitu, di up di konten tuh jadi kayak no cang tain kayak ini sih gitu, kayak gitu sih. Emang jadi contoh culture-nya anak-anak Kodia itu kayak gimana sih? contoh culture-nya contoh culture-nya nih. Aduh, kalau contoh culture nih biar relate tuh sebenarnya banyak bawa brand. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa aja. Oke. Santai lah. Biasanya sih apa namanya anak-anak Kodia nih ya. Aku bilang anak-anak SMA ya, karena kenapa sih ini juga apa namanya? Kenapa sih aku juga pengen ini karena satu aku ngelatih teater juga kan. Aku guru juga di SMA gitu. Aku dekat lah dengan kehidupan mereka sekarang gitu. Sama lah kayak pas aku dulu zaman-zaman SMA, cuman mungkin tempat-tempatnya aja yang beda. Zamannya itu kita terlalu menikmati lah ya. Menikmati. Jadi kita nggak bisa sebagai observer gitu loh. Kita nggak bisa ngelihat kayak gitu. Jadi sekarang aku ngelihat tuh, nak Jani ini kayak ini patuh sebenarnya, cuman tempat-tempatnya yang beda. Itu misalnya anak-anak Kodia itu biasanya pagi-pagi nyanrise di Invi gitulah bilangnya. Nyanrise di Invi, pulang itu makan dulu main WT gitu misalnya kan, nyari penyemang kan gitu ya, penyemang. Kalau nggak main WT repot kayak gitu istilahnya kan. Terus habis itu pulang bentar. Ini kalau nggak sekolah ya, kalau nggak sekolah pulang bentar. Atau kalau sekolah pun kayak gitu sih sebenarnya. Gede-gede aja bayunya udahlah gitu lah. Terus pulang dulu bentar, siangnya sore ya nongkrong coffee shop, Triple Tree atau enggak Praya sekalian langsung kan. Nunggu sampai sampai malam. Praya kan coffee shop ya berkedok-kedok lah gitu loh. Jadi kayak nunggu sampai udah gini nih nyari tipsi nih gitu. Malamnya ciao lah kemana lah favela kan gitu favela. Habis itu ntar pagi pulang dari favela seduk basahnya kesapat gitu kan. Udah gitu ya pokoknya culture kayak gitu tuh sebenarnya pengen tak angkat gitu loh. Kenapa menurut Kenny Gus culture itu tuh jadi sesuatu yang kayak harus diangkat nih? Kenapa sih? Kalau dibilang kenapa ya, culture tuh kan kayak banyak sebenarnya isu-isu sosial sana kan. Nggak mungkin mereka straight kayak gitu kan. Mungkin di pas penyemang tuh yang cocok aja dalam mana duel kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang gitu tuh
simpelnya tuh culture Jaksel gitu ya. Aku kan yang culture social life yang paling happening sekarang itu kan Jaksel gitu kan. Aku sebenarnya pengen gini loh, pengen apa namanya, Kodia ini sebenarnya social life-nya asik gitu. Kenapa sih kalau kita ngomongin Oke. Berarti Kodia yang maksud ini bukan kota Madya itu apa emang ada di Bali aja, apa memang masing-masing provinsi punya Kodia? Setauku ya, Madya itu kan sebenarnya bahasa Bali ya. Jadi aku tarik kesimpulan orang bodoh aja gitu lah. Kota Madya itu cuman punya Bali gitu loh. Denpasar tuh kota Madya gitu. Madya itu kan tengah-tengah gitu. Jadi kota Madya tengah-tengah, jadi nggak terlalu besar juga. Jadi banyak maknanya loh, tengah-tengah mungkin di senternya Bali, sama tengah-tengah tuh mungkin maknanya dia tuh bukan kota besar tapi bukan kota kecil juga gitu. Terus kenapa ini menurut Kes jadi sesuatu yang penting untuk disuarakan saya? Udah nih ada culture-nya Jaksel nih, which is dengan keju, literally, itulah ya. Terus kenapa sih Gus mikir, ini culture kota Madya ini harus banyak yang tahu nih. Sebenarnya secara goals itu Gus Oke pengen apa aja? Secara goals itu kayak aku pengen gini loh, aku pengennya itu Bali atau khususnya kota Madya lah ya, kota Denpasar tuh punya ozanya sendiri gitu. Punya ozanya sendiri. Kalau Jaksel kan punya oza dia, Oza Rangkuti yang ngangkat. Jaksel tuh gini loh, sebenarnya Jaksel kan memang kota yang besar ya. Dengan industrinya banyak, ada industri hiburan, mungkin di sana ada industri, banyak lah di sana punya industri. Jakarta kan pusatnya Indonesia sampai saat ini. Tapi sebentar lagi akan dipindah. Nah, itu dah jadi itu dah politik ya. Jadi 2024. Oke, jadi apa namanya? Kalau aku ngelihat sih itu dah. Jadi lucu. Mungkin nggak ya pusat pemerintahan itu pindahnya ke Bali? Aduh, kalau itu sih ya Bali mekecaan aja lah ya. Bali mekecaan aja gitu. Terus makanya itu dah yang aku pengen gini tuh loh, keresahannya sebenarnya itu dah kenapa Bali itu dengan keunggulannya gitu loh. Kadang-kadang orang luar itu kan ngelihat Indonesia gitu, orang ngelihat Indonesia di mananya Bali, bahkan ada yang nanya kayak gitu kan. Aku sempat dengar. Tapi kenapa sih Bali itu tidak punya power untuk menunjukkan social life-nya seperti apa gitu? Kenapa sih yang diangkat setiap kita bilang kehidupan sosial gitu, kehidupan sosialnya pasti yang kehidupan sosial yang diangkat sama anak muda sekarang itu pasti Jaksel gitu kan. Jarang ada yang ngangkat Bali gitu loh. Even misalnya ada yang mengangkat itu pun di luar Jaksel itu palingan ya Jogja, Surabaya gitu-gitu kan. Maksudnya kenapa sih Bali ini nggak bisa dilihat social life-nya gitu? Padahal di sini kan sebenarnya dinamika sosialnya beragam sekali loh. Dengan di sini contohnya dinamika sosial yang beragam itu. Dinamika sosial yang beragam tuh. Jadi let's say kita mau nyari di Bali ini orang yang belar-belar banget gitu, ada gitu. Orang yang lurus-lurus banget sama agama ada, orang yang di tengah-tengah ada. Jadi dinamika sosialnya banyak gitu loh. Nggak kayak misalnya bukan maksud menjelekkan daerah lainnya, tapi kalau misalnya kita ngelihat Jaksel kan memang mereka tuh mostly orang ke Jaksel tuh merantau kan. Mostly orang ke Jaksel tuh merantau, terus dilihat di sana tuh orang merantau untuk kerja pasti mumet kan. Pasti mereka party kayak gitu kan. Makanya culture party ya di sana kan lumayan keras kan gitu. Jadi di sana tuh memang bisa tak lihat tuh ininya lah, apa namanya, dinamika sosialnya mungkin mostly orang bekerja gitu loh, orang bekerja yang mencari hiburan gitu. Itu yang menjadi social life-nya yang diangkat sama Oza gitu loh, kayak staycation yang gitu-gitu kan dulu buat kamus bahasa Jaksel tuh. Kamus bahasa Jaksel. Itu jadinya kenapa akhirnya Gus Oke. Oke, kalau menurut statementnya Gus Oke, Jaksel itu kan orang bekerja, habis itu nanti untuk refreshingnya party. Makanya Gus Oke di kontennya Gus Oke sendiri, karena tahu nih orang-orang ke Bali ya bukan kerja, walaupun ya sebenarnya ada work from Bali nih, ya, bener-bener. Tapi kan kecenderungannya adalah untuk party. Makanya bahas-bahasan kontennya Gus Oke ya tentang itu sebenarnya gimana ya? Agak takut juga. Takutnya karena? Takutnya malahan misalnya let's say kontenku nih terus dikasih jalan untuk booming itu, malahan stigma
orang ke Bali itu bukannya nyari culture-nya lagi, tapi gimana ya? Kalau kita ngomongin kayak gitu kan, memang yang dikenal dari Bali itu sebenarnya culture-nya gitu, culture tradisional culture-nya gitu ya. Makanya tak bilang tadi Bali mekecaan aja lah gitu. Karena memang Bali itu aku rasa kurang dapat kesempatan untuk mengekspos sebenarnya selain dari budaya tradisionalnya ada loh yang bisa diangkat lagi dari Bali gitu. Misalnya orang-orang ke Bali itu nggak mesti nonton kecak di Uluwatu kok. Orang-orang ke Bali itu nggak mesti healing ke Ubud kok gitu. Orang-orang Bali itu bisa kok have fun di sini gitu. Have fun maksudnya dalam artian ini pesannya untuk mungkin lebih ke domestik ya, bukan ke luar ya. Karena luar tuh kan udah tahu mungkin di Bali itu kita bebas minum loh, di Bali itu kita ada banyak klub loh gitu kan. Mungkin orang-orang luar tuh udah tahu, tapi domestik tuh kebanyakan nganggap ke Bali itu kita nonton kecak aja deh gitu. Ke Bali itu kita ke Pantai Kuta aja deh gitu. Nggak ada yang ngelihat ke Bali itu kita bisa loh kayak gini gitu. Mungkin masih sedikit gitu loh. Itu yang jadi keresahan sih sebenarnya. Makanya gue suka selalu buat konten-konten tentang party-party itu bahwa nunjukin bahwa di Bali itu nightlife-nya seru juga. Ya, nightlife-nya seru juga. Untuk anak-anak domestiknya. Bukan untuk yang internasional ya gitu maksudnya ya, bukan cuman wisatawannya bukan yang cuman internasional aja, tapi yang domestik juga kayak bisa seru-seruan lah bahasanya di sini gitu. Lebih ke arah sana tujuannya berarti. Oke. Kalau ngomongin Gosoko bisa buat konten tentang party-party nih. Otomatis Gosoko sering party dong. Terus observasinya dari mana? Iya dong, nggak bisa ditutupin dong. Iya, bisa dibilang gitu. Oke, satu fakta yang lumayan mungkin orang-orang nggak tahu, aku sama Gosoko ini adik kelasku SMP, SMA juga. Dan beberapa lama itu dia jadi adik kelasku, aku ngeliat dia anak yang polos. Jadi pertanyaanku sekarang, di umur berapa dan sama siapa mulai keracunan? Ini menarik ya kalau bahas tentang aku ya. Jadi sebenarnya di SMP, SMA itu memang aku di sekolah tuh memang mungkin tidak terlihat begitu menonjol nakal gitu loh istilahnya. Tapi aku di luar itu kayak gimana ya? Aku tuh kadang bisa memisahkan kehidupanku SMA, kehidupan gini. Jadi orang-orang itu sama sekali nggak match ketemu gitu loh. Jadi orang-orang SMA ya SMA, orang-orang yang aku ketemu di luar ya ketemu di luar gitu. Misalnya teman-teman Banjar juga teman-teman Banjar kayak gitu istilahnya kan. Jadi kenapa kadang-kadang orang yang baru ngelihat kontenku sekarang tuh dan tahu aku di SMP sama di SMA tuh pasti kaget dong. Ya, kan, masalahnya Gus di SMP dan SMA itu Gus benar-benar kayak orang yang ya udah lempeng-lempeng aja gitu kan, lempeng-lempeng aja. Kalau bahasa Balinya ada sing ada gitu lah maksudnya. Kecuali di bidang kesenian ya. Kan gue suka memang menonjolnya emang dari SMP SMA bidang kesenian. Terus gimana akhirnya responnya mereka? Responnya itu dah, kok kita tahu Gus, maksudnya habit di La Favela, maksudnya habit di tempat dugem kayak misalnya tempat minum selain kayak di Buzi kayak gitu kok kita tahu kok habit orang di sana Gus gitu. Nah ini lagi menariknya, mungkin sebenarnya dibandingkan King aku kenapa dibandingkan mungkin ya tanda kutip orang-orang nakal di zamanku SMP sama SMA gitu. Kebetulan kan saya ikut lomba karya ilmiah gimana sih? Iya si Kirs dulu ya. Iya gila mati. Karya ilmiah remaja. Iya. SMA 4 gitu ya. Aku sempat mau dikirim loh. Benar. Untuk berperang. Jadi mungkin aku tidak seaktif mereka gitu mungkin ya berangkat tuh, tapi mungkin yang bisa aku sadari itu kemampuan observasiku, kemampuanku untuk melihat seperti ini orang-orang kayak gini gitu. Itu tuh lumayan tajam gitu loh. Aku cepat untuk mengamati orang. Jadi aku ya let's say mungkin sekali dua kali gitu kesana udah tahu ternyata di La Favela itu orang udah minum dulu, nyari paket hemat mungkin ke Buzi dulu minum biar nggak open table sana, udah mabuk baru masuk sana gitu. Oke, berarti Gus Oke ini kalau party nggak cuman menikmati doang ya. Jadi ada observasinya. Jadi kayak ngelihat gimana culture orangnya, gimana habit-habit yang ada di sana, termasuk observasi apa lagi tuh? Hiburan maksudnya observasi hiburan, observasi lawan jenis juga gitu.
Bang. Observasi lawan jenis juga gitu. Jadi apa ya istilahnya? Kayak ya kita nggak gini lah ya, kita nggak usah jaim-jaim lah ya. Maksudnya everyone know lah kayak gimana nightlife. Nightlife lah, tau lah. Abis ke La Favela nggak mungkin langsung pulang lah gitu kan. Wah, apa itu La Favela? La Favela itu tempat hiburan malam. Jadi nggak gitu dah. Jadi sampai sana tuh mungkin nggak observasi itu aja, tapi observasi para wanitanya juga gitu. Ya begitu. Jadi apa namanya? Kadang-kadang di sana kan memang tidak untuk kemungkinan bahwa di sana tuh banyak wanita yang kita inginkan tapi tidak yang kita butuhkan gitu lah. Nah gitu. Jadi kita inginkan sesaat aja gitu. Dan untungnya lagi mereka yang di sana tuh kayak ya bisa dibilang mungkin pengaruh alkohol ya. Jadi agak-agak ya mauan lah gitu. Oh gitu ya, di kehidupan di dunia malam itu seperti itu ya? Iya, begitu. Baru tahu. Iya. Oke, Gus. Oke, dari party kehidupan nightlife, dan kalau misalnya kehidupan nightlife-mu ini otomatis kan nggak sekedar cuman observasi untuk nyari bahan konten doang dong. Otomatis juga memang menikmati sampai akhirnya ya, karena kan kalau ke klub kita ngeluarin waktu, ngeluarin uang. Nah, apa sih yang buat kayak ini ketagihan sebenarnya sampai ke tempat dugem? Ketagihan ya? Jadi kan menurutku orang-orang yang ke tempat dugem tuh bisa dibagi ininya latar belakangnya loh. Ada yang kesana karena perayaan, ada yang kesana karena depresi gitu. Jadi aku ini nggak ada keduanya gitu, nggak merayakan apa-apa, nggak depresi juga enggak. Gitu. Terus demen-demenan. Berarti gitu. Ada satu sekte lagi dong? Ada satu sekte tapi sekteku. Nah itu, jadi kayak aku kalau dibilang sama orang-orang dugem tuh kayak mediocre banget gitu loh. Dibilang kayak orang kesana ke dugem tuh happy banget gitu. Karena happy banget dia makanya spending money di sana gitu. Ada yang sedih banget gitu, makanya untuk mencari kesenangan tuh mereka spending money di sana gitu. Aku tuh enggak gitu. Makanya kenapa aku bisa sering ke dugem juga kan? Maksudnya sering ke tempat dugem tuh karena ya aku ngerasa nggak ada ruginya gitu loh. Nggak ada ruginya. Jadi kan orang-orang yang kesana mungkin karena perayaan tuh mungkin merasa aduh aku habis lulus gitu, habis skripsian gitu. Apa namanya? Mentang-mentang baru lulus. Aku baru lulus nih gitu. Yuk kita open table di mana gitu. Tapi setelah itu bangun-bangun cek rekening taunya berapa juta gitu kan. Aku tuh nggak pernah yang kayak gitu. Jadi makanya merasa kayak oh dugem ini fine-fine aja kok gitu. Maksudnya tidak terlalu banyak spending money. Mungkin itu yang buat terus-terusan gitu ya. Karena melihat kesenangannya juga dan melihat juga bahwa di sana tuh selain observasi lingkungannya, observasi wanitanya sih juga. Nah, kesenangan apa sih yang kita dapat sebenarnya? Kesenangan apa pada saat dugem? Maksudnya kayak nggak mungkin dong kayak istilahnya di otak kan ada tuh namanya zat-zat endorfin yang buat Ki akhirnya memutuskan seneng nih, ntar aku harus ngulang lagi kesenangan ini, makanya Ki setuju ke sana. Kalau aku sih apa yang membuat senang tuh sebenarnya simpelnya aku senang ketemu orang baru loh. Di sana tuh jadi lahan gini, ku juga lahan bangun relasi. Ya lahan bangun relasi, lahan di sana tuh ketemu banyak orang yang mungkin latar belakangnya itu mungkin mereka tuh kayak mungkin yang bisa aku tangkap tuh cewek-cewek tuh banyakan kesana tuh kayak baru putus pacarnya gitu kan, jadi momen juga gitulah, momen apa itu? Momen buat ketemu sama dia, maksudnya momen kenalan lah sama dia, jadi kan mereka tuh bakal open banget. Open apa? Open open gini, open untuk memulai percakapan gitulah. Karena kan kita ya sebagai apa ya, sebagai saya pelindung ya, asik, sebagai saya pelindung sementara aja gitu loh, kayak kamu kenapa sini cerita gitu kan udah. Jadi ketemu banyak orang tuh sih menurutku yang gini ya, yang serunya gitu. Jadi sana tuh aku kalau di tempat dugem tuh jarang kok aku yang kayak ngedance nggak jelas, lu kan capek betul masih gitu kan. Terus kayak ngapain dong kalau nggak ngedance tuh, kayak fungsinya di otakku ya. Maksudnya di otakku tuh party ke dance floor, joget-joget, haus, minum lagi, joget-joget lagi. That's it. Terus kalau gitu, kalau nggak joget-joget
ngapain? Kalau aku kalau nggak joget-joget itu dah biasanya diem ngeceng di bar aja gitu loh, ngeceng di bar tapi nggak beli minum gitu kan, kayak miskin bos gitu loh. Oh kalau ada event nih di New Year Eve gitu, Ki yang pasti paling diem di samping bar. Buka. Ya buka cuma gitu yang gitu ya, nunggu koko Cina yang kayak loh. Apa gitu ya biasa ya. Ngeceng di bar, lihat situasi, kalau ada cewek ngajak kenalan gitu ya sih biasanya, bukan yang dance floor banget gitu. Aku juga nggak bisa ngedance gitu kan, ngapain aku gitu. Tapi kan kayak anak teater, masa nggak bisa ngedance? Ngedance dikit-dikit bisa lah, maksudnya ngedance yang kayak proper. Maksudnya gini, kenapa nggak nari juga nggak sih? Nari kan? Tapi kan nggak lucu, sampai sana gue pala kan nggak lucu loh. Ngapain gue pala nih gitu kan? Loh, USP Gus, unique selling point Gus. Iya sih, tapi kan kalau dilihat tuh kan di sana kan, kok mudah lo mana gitu ya kan. Tapi sebenarnya gini sih, apa namanya? Pernah kepikiran. Tapi yang pernah aku lakuin bukan gopalo. Aku ingatnya Wirayuda pas itu. set gitu. Coba ulang Wirayuda ngapain? Yang kiri ngapain? Kan enggak bawa tombak. Oh, gitu. Ngagam jadi ngagam. Oh, ini ada di anak party yang mana sih? Yang minum di luar dulu baru ke klub atau di klub minumnya? Sebenarnya pernah nyobain dua-duanya. Cuman yang mendominasi nih. Yang mendominasi. Ya, pasti minum di luar lah. Karena kan ya tipis bos, dompet bos gitu kan. Jadi minum yang murah-murah aja lah gitu kan. Atau enggak beli arak 2 botol gitu kan, misalnya minum di jalan gitu. Di depannya, biasanya sih depannya La Favela itu kan ada minimarket tuh, sana minum dulu sama bapak-bapak. Oh, depannya La Favela ada minimarket ya? Ada minimarket pokoknya. Terus minum dulu sama bapak-bapak yang nyewain sepatu itu loh. Jadi sana kan ada yang orang yang nyewain sepatu. Kalau ke sana ada rok kayak sandal tuh, sepatu 50.000 nah gitu. Iya, ada. Jadi sama itu minum lah gitu dulu, ngobrol-ngobrol, habis itu udah naik dikit baru masuk. Kan habis 70.000 aja kalau free entry. Kalau enggak ya 150 keluar lagi. Oke. Aku pernah baca satu buah artikel, Gus. Jadi banyak banget ya, tapi ini perempuan nih. Perempuan biasanya party dan kalau kenalan sama orang di tempat nightlife lah, tempat dugem, itu mereka nggak pakai nama aslinya. Kalau kayak gimana? Kalau aku siapa nama samaran? Kan nggak mungkin dong sebut saja Bunga. Ya, biasanya kan ada Englishnya sedikit itu biasanya. Kalau aku bilang James kan sing cocok asalnya mana. Jadi ya memang sih kadang-kadang aku juga pernah pakai yang nama samaran gitu supaya tidak tukeran informasi pribadi gitu kan istilahnya. Dulu tuh aku pernah pakai nama Budi. Ya, Budi. Aku pakai nama Budi. Terus aku ngakunya dari Bandung gitu. Karena mostly di sana kan orang-orang Bandung gitu. Tapi di mana nih? Apa? Di klub mana? Ya aku kan langganan La Favela ya. Langganan, udah subscribe La Favela. Jadi di sana tuh aku setelah mengamati, oh ternyata di sini nih banyak cewek-cewek Bandung ya gitu. Di sini cewek-cewek Medan gitu banyak di sini. Tapi pernah dites nggak sama maksudnya orang-orang perempuan yang kenal orang Bandung, orang Medan? Pernah dites nggak Bandung bagian mana? Gitu? Pernah, tapi aku bilangnya rantauan aja. Jadi nggak tetap tinggal di Bandung aja gitu. Terus keluarin logat? Keluarin. Gimana logatnya? Kayak misalnya bilang teh udah lama teh gitu. Teh dari Bandung kan gitu kan. Tapi itu kenalan yang bilang temanku pertama kenalan nih. Terus pancingan temanku nggak kena gitu. Akhirnya itu ada cewek Bandung guys. Oh ya udah langsung ke sana gitu. Terus saya udah tahu kan backgroundnya Bandung nih gitu. Coba dah gitu. Biasa gitu sih, tapi sekali 2 kali ya sih. Cuman mostly pakai nama asli. Tapi nggak sih Gusnya, malu juga kan. Terus aja. Gus, berarti Ki pernah nggak kenalan sama satu perempuan yang dia tuh ngasih nama samarannya ke Ki? Tapi Ki akhirnya tahu nama aslinya? Tahu. Nah lucunya tuh aku ketemu di Tinder. Maksudnya di sana tuh aku kenalan kan. Kenalan. Dia ngakunya namanya Angel kan. Angel nih kan saya. Habis itu abis di tengah-tengah kenalan itu
sebelum, maksudnya ini udah kena nih pancingannya, udah mau lanjut lah. Iya. Habis itu di sana tuh entah kenapa ya, aku buka Tinder, habis itu buka Tinder, swipe, ada nih mukanya sama. Namanya tuh, dia namanya bagus juga sih ya, tapi ya udahlah ya. Gitu. Tapi kok dia beda gitu kan, maksudnya kayak ya udahlah. Jadi yang aku tarik kesimpulan dari yang kayak gitu tuh, oh memang wanita-wanita di sini ini hanya mencari juga kesenangan sesaat aja gitu. Makanya mereka mauan gitu. Cinta satu malam. Iya, one night stand gitu kan ininya. Ya anjing, bahasa aku tua kali anjing, cinta satu malam. Sekarang kan ONS ya. ONS, cinta satu malam. Dan di bio Tindernya juga kayak gitu. FWB ONS tanda tanya gitu. Itu aja, FWB atau ONS tanda tanya. Tapi sama orang yang akhirnya Gus tahu namanya ini. Gus gini nggak mention nggak ke dia? Enggak. Mention nggak? Enggak. Kenapa? Takutnya itu malahan jadi kayak apa ya istilahnya? Jadi kayak dia kok nyari tahu aku segitunya gitu. Padahal yang aku pengen dari dia tuh cuman itunya aja gitu loh. Apa itu? Iya, mau bilang ya udah lah ya. Ya. Oke, Gus. Ki kan pemuda Kodia nih, tapi aku lebih seneng nyapa kita as a kelelawar Kodia karena sebenarnya kayak aktifnya di malam-malam aja. Ya, Dan tentunya anak-anak muda Kodia juga banyak yang kayak gitu. Pagi sampai jam 12 siang. Saya tuh jam 12, jam 1 itu baru bangun tuh. Baru bangun tuh. Habis itu scroll sosmed. Sore udah jam 7 baru start. Di grup, "Woi, di mana?" Ya kan banyak yang kayak gitu. Kalau nggak party nih, kelelawar Kodia tuh ngapain? Kalau nggak party kelelawar Kodia, biasanya event ya. Maksudnya pasti mereka tuh kalau tidak party, mereka tuh ada dalam satu event. Misalnya kemarin lah baru lewat Ogoh-Ogoh kan gitu. Mereka pasti ke Banjar kayak gitu. Kalau aku ngeliat sih kayak gitu ya, karena hasil surveiku ini kan bukan cuma dari observasi sana aja. Aku juga ngambil cerita-cerita dari teman-temanku, dari murid-muridku teater kayak gitu kan. Jadi ngapainnya misalnya kalau nggak ke Baldis gitu misalnya. Aku biasanya sekarang ini lagi di Ogoh-Ogoh gitu misalnya kan. Tapi kalau mostly sih mereka tuh kalau nggak gini pasti nongkrong lah. Bukan kalau misalnya nggak party nongkrong pasti. Kalau nggak party nongkrongnya gitu. Ya coffee shop berkedok lah. Jadi coffee shop yang mungkin awalnya memang jual kopi, tapi semakin malam kok malah jual yang jahat-jahat gitu. Ada yang gurih-gurih gitu. Iya, yang gurih-gurih. Iya lagi anjir. Iya lagi. Itu dah. Ada yang gurih. Gurih gitu ya. Gurih. Klub yang nggak bakal kita datengin lagi. Aduh, nggak usah sebut merek lah, maksudnya. Sebut merek, gini. Pokoknya klub yang seperti apa yang mungkin nggak bakal datang lagi dah. Klub yang seperti apa? Pengalamanmu lah. Sekarang banyak klub-klub yang mulai udah nggak asik ya, maksudnya udah nggak asik itu istilahnya environmentnya loh, lingkungannya itu nggak asik gitu. Jadi orang-orang yang datang ke sana tuh, aku rasa kayak, kok gini sih orang-orang kurang gitu, banyak jagoan-jagoan lah gitu kan istilahnya. Jagoan-jagoan, sok-sok gitulah pokoknya di sana. Ya, banyak lah jagoan, entah itu jagoan as a fisik gitu, jagoan as a aku peminum paling tangguh seluruh dunia gitu pokoknya loh, dia kesana tanyalah jagoan-jagoan tuh yang kayak gitu sih. Klub yang kayak maksudnya di sana tuh environmentnya udah nggak asik lagi gitu, jadi orang-orang yang kesana gitu, aku nggak masalah mau musiknya apa gitu, musiknya mungkin EDM mau Latin itu terserah gitu, aku akan enjoy aja. Cuman kalau udah menyangkut orang-orang yang kesana tuh udah lain gitu, itu kayaknya udah nggak deh kalau aku ngeliat klub tuh kayak gitu. Udah sampai orang-orang tuh resek lah ya bahasanya, sampai nantang-nantangin, terus kayak mandang orang tuh kayak nggak bisa lepas diikuti. Ya gitu. Terus kayak kadang-kadang tuh gimana ya, sampai di klub tuh juga kan ya kita kan sama-sama nyari fun ya, nyari gini. Cuman di sana tuh kadang-kadang ada yang memang ke klub tuh orang-orangnya yang nyari musuh gitu. Ada. Jadi misalnya tipe-tipe orangnya tuh modelnya ke sana tuh memang udah
benar-benar istilahnya udah benar-benar mabuk gitulah. Tapi sampai sana tuh mereka tuh bukan nyari funnya, mereka tuh ya nyari musuh ke sana gitu. Oh niatnya pokoknya baku hantam ya gitu-gitulah pokoknya. Jadi itu dah klub-klub yang kayak yang dipenuhi orang-orang kayak gitu, jadi kayak udah nggak asik sih menurutku. Oke, risih ya sih kalau iya kan, kan maksudnya risih sih. Datang ke sana, have niatnya fun kan gitu. Party ataupun misalnya kita perayaan lah ya ke sana, habis achievement something gitu. Tapi sampai sana malah ketemu orang-orang yang bawaannya kok malah ngajak ngajak ribut. Padahal kan sebenarnya kalau dilihat sisi positifnya nightlife itu kan banyak kok sebenarnya orang-orang, mungkin orang-orang besar ya kayak bos-bos atau mungkin orang-orang yang kerja yang sudah udah stabil lah kehidupan finansialnya gitu kan. Datang ke sana tuh ya untuk having fun, dan beruntungnya lagi kalau kita bisa ketemu sama mereka gitu. Mereka bisa kasih kerjaan ke kita gitu kan. Mereka bisa kasih kesempatan ke kita kan gitu. Itu pentingnya, maksudnya menurutku positifnya kita bisa nyari relasi di sana. Selalu ada hal positif lah di balik sesuatu yang gelap terus. Tapi kalau misalnya udah orang-orang yang ke sana datang ke sana tuh udah beda. Maksudnya memang kesana untuk secara niatnya udah nggak gini ya. Ya ngapain gitu nyari kesenangan di tempat kayak gitu kan, itu jadinya. Iya sih. Berarti buat para pemilik klub, apabila menemu jagoan-jagoan seperti itu langsung dibuatkan aja atau dididik langsung ke arah UFC gitu ya. Jadi supaya lagi party tapi tidak saling baku hantam. Lagi party biar benar-benar party aja. Tapi kalau memang sudah niatnya baku hantam, silakan daftar ke Octagon ya. Langsung kan biasanya emang gitu sih. Maksudnya mereka tuh memang tujuannya ke sana lo nyari untuk aku ini paling jago gitu loh, aku yang paling gini gitu. Misalnya ke sana tuh memang nyari orang-orang yang kalah-kalah aja gitu loh. Jadi kan ke sana kan dengan mereka tuh dengan sadar juga kadang-kadang kayak ke sana, pasti lawan-lawan Chang tuh nak mabuk gitu. Yang dimana pasti notabene orang mabuk itu pasti ya mereka jalan aja semboyongan gitu. Gimana secara sense of pertarungannya dia menjadi lebih mudah dikalahkan. Iya kan gitu. Tapi yang jagoan-jagoan itu emang dia nggak minum? Yang mungkin yang memang kayak gitu tuh ada yang minum ya, maksudnya ada yang minum terus dia jadi rese. Atau ada yang mereka tuh memang intensinya ke sana tuh ya memang bukan untuk having fun, intensinya ke sana tuh ya memang untuk cari kemenangan aja gitu loh. Oke. Karena kan tadi kan gue sempat bahas tentang adalah klub yang memang isinya jagoan. Ada klub tadi yang lagunya Latin, EDM. Ada nggak perbedaan masing-masing klub fashionnya atau karakter orang-orang? Fashion ya. Kalau fashion as a kelelawar Kodia yang selalu tunggang langgang di permedan partian lah gitu. Kalau aku bisa bilang aku suka juga mengamati itu loh. Jadi aku punya starter pack-nya. Kalau kesini harus pakai ini gitu kan. Berarti Ki juga ngikutin ya? Maksudnya kayak ke klub A fashionku ini, klub B fashionku ini. Nggak mungkin dong misalnya kita ke klub A yang di sana tuh orang-orangnya berkemeja semua, kita pakai kutang basket tuh loh. Nah itu kan banyak tuh sekarang kan orang-orang gini tuh itu. Tapi kalau aku pakai itu kayak gembel gitu, kayak misalnya kayak kumal kali gitu. Kalau orang-orang cindo-cindo itu kan kayak pakai itu bersih gitu ya. Tapi kok aku pakai cerasenglah baju gitu kan jadi. Loh di sana lah tempatnya Ki show off. Apa tuh? Ada tato akar putih gitu kan di tengah hitam-hitam. Itu bukan tato, itu stretch mark. Jadi itu dah yang aku amati sih. Yang kalau yang lebih casual, lebih santai itu biasanya sih di yang klub-klub yang Latin gitu ya. Kalau udah maksudnya EDM atau elektro gitu tuh misalnya pasti orangnya tuh mostly berkemeja gitu loh. Berkemeja terus ya paling enggak kalau nggak gitu baju gini lah, baju bootlegan lah yang maksudnya rapper Tupac Shakur gitu kayak gitu kan. Gitu sih biasanya di sana tuh fashionnya lebih banyak lebih yang emang proper gitu. Tapi kalau yang nyari yang santai mungkin mereka tuh yang auranya tuh Latin atau mungkin kayak dekat pantai kayak gitu loh, klub-klub yang dekat pantai itu jadi banyakan kayak gitu sih. Tetap ya masing-masing klub itu bakal ada fashionnya masing-masing ya. Tapi ingat pakai sepatu guys ya, maksudnya kalau nggak baru sampai klub tiba-tiba disewain sepatu itu lah, maksudnya kan kayak ingat pakai sepatu aja pokoknya kalau ke klub. Ini ada hal yang aku pertanyakan ya Gus ya, maksudnya kalau Ki nyewa sepatu di tempat dugem, ntar kembaliinnya gimana ya kalau Ki nggak mabuk?
itu juga jadi pertanyaan. Kalau ke blackout nih, itu juga pertanyaanku sebenarnya. Nyewa nih. Gus, sini lava vela. Wah, pakai sandal nih gitu. Nggak apa-apa di sini ada yang nyewa. Nyewa tak. Kayak sampai sana mabuk. Ternyata disurprise. Wah, surprise. Dan terus membekal bungut enggak gitu. Habis itu blackout. Nah, itu kan sesuatu gimana? Tapi ya, kalau aku memperhatikan lagi-lagi memperhatikan 2 kali ada temanku yang nggak pakai sepatu ke satu klub gitu. Akhirnya nyewa. Tukang sepatu itu ngingetin mukanya gitu loh. Jadi keluar tuh, Gus, kembali sepatunya gitu, langsung dijag-jagin, langsung dicari gitu. 2 kali aku punya teman kayak itu, 2-nya gitu. Tapi belum ada yang blackout. Belum ada yang blackout sih. Makanya aku nggak tahu kelanjutannya kalau blackout itu gimana gitu. Apakah langsung dilepasin, langsung dipanjusin Banjar gitu. Cuman kan pertanyaannya kan itu. Kalau ya anggaplah dia belinya di marketplace. Beli yang murah-murah aja. Anggaplah 100.000, disewain satu kali 50.000. Baru disewa sekali orang yang pakai blackout. Nah itu dah, kadang-kadang gimana ya? Mungkin itu bisnis hobi ya. mereka tidak mencari profit di sana gitu. Dia cuma suka bawa kaki. Iya, bawa kaki. Fetis bapak-bapak sana bawa kaki mungkin ya. Yang bangker. Oke. Menurut Kay guys, kan berapa tahun berarti Kay udah ke klub-kluban? Sekarang umurku 23. Fashion red flag-nya jenis tuh kalau di klub apa sih? Fashion red flag ya? Yang kayak ngapain? Kayak ke klub pakai baju kayak gini gitu. Pakai gini. Sorry to say banget nih baca cewek yang pakai baju gini nih udah langsung kayak mendingan jangan deh gitu. Kenapa? Ya, apa dulu? Sekarang kan lagi beredar. Kalau yang sekarang ya, karena memoriku ingatnya yang sekarang-sekarang aja. Kan habis lewat satu malam kan lupa soalnya. Habis itu kalau sekarang tuh biasanya ada fashion cewek tuh yang pakai rok, terus pakai rok. Itu masih nggak apa-apa, pakai rok, pakai tank top tuh masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah pakai outernya tuh bulu-bulu fleece tuh loh. Itu ngapain ke klub pakai gitu, keringetan, panas gitu loh, maksudnya kayak aduh, nggak gini banget. Kalau ngeliat kayak gitu, aku langsung mikir bau keringatnya loh. Jadi kayak keringetan gini, sama yang gini sih, apa namanya? Mungkin bukan fashionnya, mungkin habitnya, yang red flag ya. Boleh. Habitnya gimana? Habit yang red flag tuh saat itu misalnya berempat itu kan. Ya tahu sih intensinya untuk melindungi kan. Tapi misalnya baru kenalan udah jangan kan buat keributan dan buat semua orang ngelihat kita itu kan jadi kayak ngapain sih orang teman kita juga mau kenalan sama aku gitu loh. Tapi dia yang gitu loh kayak gitu. Jadi itu yang habit yang kayak itu tuh kayak udahlah red flag sih menurutku. Kalau fashion yang kayak gitu sama yang nggak apa-apa nggak sih bilang, maksudnya kalau mereka mereka bilang mereka itu menggunakan hijab gitu, tapi pergi ke sana gitu. Nah itu kadang-kadang saya takut juga sebenarnya bilangnya. tapi ya ada gitu. Nah itu jadi kayak ya kalau mau ke tempat itu istilahnya lepaskanlah dulu gitu loh. Kan tempatnya juga tidak mumpuni gitu loh. Mending dilepas aja gitu. Kalau ini bukan red flag ya, tapi lebih ke saran gitu. Menyarankan gitu. Kalau ke klub kalau bisa tidak usah memakai yang halal gitu. Ya kan? Baju haram kan sekarang ininya kan. Mendingan sekalian aja langsung pakai baju haram karena tempatnya haram gitu. Begitu. Iya, juga kalau dipikir-pikir gitu. Kenapa? Mungkin ya supaya tidak terlalu masalahnya yang make itu kadang-kadang bajunya ketat gitu loh. Make itu tapi bajunya ketat. Nah, sekarang itu termasuk tertutup tapi ketat. Tapi di dance floor, tapi ketat, tapi goyang, twerking.
Ada. Ada. Makanya jadinya kan kayak bingung gitu loh, maksudnya kayak bisa kok dilepas dulu gitu loh. Orang yang ngutah-ngutah tuh cangseng kalau minum biar mani gitu. Itu aja pasnya aja minum lagi gitu loh. Yang muntahnya itu udah bukan yang kayak udah nggak keluar apa-apa gitu kecuali Bear Brand yang tadi diminum tuh. Jadi kayak itu aja udah bisa berjanji cangkel saya minum mani tapi besoknya minum lagi gitu kan. Mungkin mereka di tahap yang itu mungkin. Oke, tadi habit sama fashion yang menurut K red flag. K pasti kan nggak mungkin dong K dugem sendiri, pernah nggak sih? Pernah K dugem sendiri? Karena kan mayoritas orang-orang dugem pasti paling nggak ya berdua bertiga gitu teman-teman. Sendiri berangkatnya pernah. Maksudnya ke klub ya literally sendiri. Oh ke klubnya nggak, tapi sendiri berangkatnya terus janjian ketemu di sana pernah. Tapi kan intinya sama teman ya. Sama teman. Nah sekarang pertanyaanku nih, temen yang nggak bakal diajak lagi ke klub. Kalau kita ngomongin temen pasti kan ya mungkin pernah sih ngajak lawan jenis ya. Tapi yang mostly pasti kita ajak ke klub itu kan pasti sama-sama. Entah lawan jenis entah cewek entah cowok yang menurut kayak kalian ngapa nyesel nih gue ngajaknya nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu atau nggak kayak orang ini keren sekali ganggu banget loh. Kalau cowok tuh yang jagoan pasti nggak suka tuh. Misalnya kayak sana tuh nih gitu loh. Menurutnya kayak dia tuh emang kesana tuh intensinya gitu tuh udah nggak banget karena yang ya kalau dia bisa nyelesain masalahnya sendiri gitu loh. Tiba-tiba ngajak-ngajak kan maksudnya ngapain sih gitu loh jadinya. Itu yang red flag kalau cowok. Kalau cewek mungkin ini akan sedikit berkontradiksi dari apa yang aku katakan tadi. Apa yang kamu inginkan gitu loh. Kalau misalnya aku ngelihat cewek yang tadi ada resek tuh yang kayak jangan itu aku nggak senang. Tapi kalau teman cewekku yang maksudnya teman cewekku yang tiba-tiba mauan gitu dibungkus gitu misalnya, itu aku nggak suka. Oke Gus, berarti sekarang tujuanmu ngonten ini apa? Tujuanmu ngonten lagi. Tujuan dugem ini sekarang apa? Lebih ke arah mana? Lebih ke arah kalau sekarang ya, lebih ke arah observasi, cari teman, cari relasi itu sih. Karena menurutku umur untuk nakal minum, untuk nakal kayak itu tuh udah lewat loh, udah aku lalui dan udah aku tahu rasanya seperti apa. Udah beberapa tahun lah. Jadi kalau sekarang tuh mungkin kesana tuh ya memang yang penting tuh sih itu ya cari relasi gitu loh. Karena kita nggak tahu orang-orang tuh bakalan bawa apa ke kita gitu loh, bawa impact apa ke kita gitu. Jadi kalau impactnya positif tuh kan bagus banget buat kita jadinya kayak gitu. Seperti yang aku bilang tadi itu ke klub tuh kan mungkin orang-orang yang mostly sudah bekerja sudah mendapatkan posisi dan finansial stable lah gitu. Itu kan bisa jadi buat kita juga gitu. Bisa jadi kesempatan buat kita gitu. Selain observasi untuk konten ya juga. Berarti kalau sekarang dengan membawa istilahnya sebagai seorang guru nih, pernah nggak ketemu di klub sama murid itu juga alasanku sekarang tuh tidak terlalu sering ke klub ya. Karena orang-orang sekitar tuh apalagi murid-muridku tuh juga udah sering-sering ke klub gitu loh. Jadi aku sekarang tuh emang udah jarang ke klub karena itu udah ketakutannya adalah saat Kim menjadi guru gitu kan, apalagi guru di sekolah ya beda dengan aku udah mengajar tuh sebenarnya udah back in the days kemarin lah gitu ya. Ngajar teater, tapi kan itu pendekatannya non formal kan. Iya, betul. Kalau sekarang kita sebagai guru kan pendekatan ke murid itu kan formal. Kita tuh secara tidak langsung dihormati sama mereka gitu loh dengan posisi kita sebagai guru gitu. Jadi aku nggak mau juga ngerusak image itu. Tapi kalaupun ketemu sama mereka, aku nggak mau bawa embel-embel aku dipanggil Pak gitu. Oh gitu. Jadi tapi belum pernah. Pernah ketemu, bukan di tempat dugem sih ya, di tempat minum sih pernah ketemu. Di tempat ini, cuman dia tuh salim loh, kayak ya Tuhan, hormat sekali. Tapi pas salim tuh bilang, jangan gitu. Akhirnya tuh tos aja gitu. Di luar sekolah nggak usah lah pakai Pak gitu, nggak usah gini. Tetap maksudnya anggap aja aku sebaya Ki gitu. Anggap aja aku gini teman-teman Ki lah gitu. Gus kan sekarang udah mulai menghindari ya, maksudnya mengurangi lah jadinya ke klub untuk biar nggak berpapasan lah sama murid-murid. Nah cuman kalau sekarang media terbuka nih,
Gus juga seorang content creator di TikTok. Bahasannya Gus tentang nightlife. Pernah nggak di komen? Sama maksudnya kayak secara real lah sama muridnya. Itu pasti, di komen itu pasti karena lewat di mereka juga kan. Saya video-videoku lewat di mereka karena yang penonton videoku juga di umur-umuran mereka gitu kebanyakan. Jadi pas segmennya lo mereka banget. Makanya itu dah. Makanya pas aku kalau di sekolah tuh ditauin misalnya, "Pak nggak berangkat Pak?" gitu. "Pak nggak gini Pak?" gitu. Cuman ya aku cuma bisa jawab gini aja, maksudnya kayak nggak, itu udah pengalaman dulu tuh gitu. Aku lebih menghindari kayak sekarang tuh aku ingin dianggap sama muridku, oh bapaknya pernah nakal tapi sekarang udah tobat kayak gitu lah. Tapi pernah nggak ada istilahnya murid-muridnya Gus yang jadinya kayak karena ditauin ya, maksudnya stigmanya Gus ditauin, pernah ke klub dan Gus tahu gaya hidup nightlife itu seperti apa, pernah nggak ada murid yang kayak Pak dugem ya bareng ya gitu? Ada yang ngajakin gitu. Cewek ada juga murid yang ngajakin cewek. Ada murid cewek yang ngajakin maksudnya. Itu langsung maksudnya di depan muka Agus itu langsung enggak, apa di chat? Di chat. Waduh, kok makin di DM itu. Replay story waktu itu lagi nongkrong gitu. Terus di replay storyku dibilang, "Pak, nggak berangkat Pak?" gitu. "Ayo berangkat Pak, join" gitu. Jadi kan saya bingung menanggapinya, tapi kan ya bicara soal profesionalitas kerja lah ya, jadi ya. Pernah sih ada yang bilang, maksudnya ngajain ke tempat dugem, ngajain minum tuh ada. Cuman ya occasionnya, kalau misalnya mereka ngajainnya tuh misalnya di sekolah, mungkin after event sekolah ngajain minum tuh ya oke gitu. Tapi kalau ngajain di luar tuh mungkin ya tak tolak jadinya. Oke, as a profesionalitasnya ya. Profesionalitas kerja. Oke. Gus kan termasuk muda, Gusnya, dan kita juga pernah lah bahasanya tahulah dengan guru-guru muda kalau di sekolah itu digodain. Ya. Termasuk guru yang digodain nggak? Funny story nih ya, funny story. First day aku di sekolah, itu kan posisinya aku nggak tahu harus pakai baju apa nih. Jadi aku pakai baju ya memang baju bebas rapi aja, perkuliahan. Kayak baju anak-anak kampus berarti ya? Ya anak kampus. Sepatu aja masih Converse, bukan pantofel gitu lah istilahnya. Jadi aku kan ngajar di kelas 10 sama kelas 11 nih. Nah, lewatin lah aku gedung yang kelas 12 itu. Saya lewat, cewek-cewek tuh nengok kan, cewek-cewek nengok. Nah, sekarang aku paham kenapa cewek-cewek nggak suka di catcalling. Karena aku tahu itu aku di catcalling pertama kali pas itu, maksudnya sama cewek-cewek kayak, kak mau kemana kak mau kemana kak gitu, kak mau tak anterin nggak itu. Aku tahu rasanya jelek banget. Kayak anjing, aku guru sini gitu, kayak pernah maksudnya digodain. Maksudnya berarti kayak sampai yang kaget. Harusnya aku kalau yang kayak ya, gitu. Harusnya biasanya aku gitu tuh. Tapi kayak sekarang tuh kayak di catcalling tuh benar-benar gak enak sih sebenarnya. Jadi kayak rasanya tuh kayak, apalagi tahu di mana posisinya sebenarnya aku tuh harus jadi guru di sana gitu loh, tapi satu sisi dia yang catcalling kita tuh kayak rasanya gimana ya? Oke, setelah kayak di catcalling nih sama murid-murid, Vicky sempat nggak ngajar di sana di kelasnya itu persis? Ngajar sih nggak ya, ngawas iya. Terus ngawas ujian. Terus mereka gimana? Iya gitu, maksudnya Pak setelah ujian ya, Pak disukain sama ini, biasa kan gitu kan, disukain sama ini Pak, disukain sama ini, kayak suka ya gitu lah. Tapi kan kayak aku. Tapi terus kayak gimana? Dalam hatimu kayak gimana? Dalam hati kayak kebetulan, saya ini kan aku bukan tipeku gitu, jadi kayak aku biasa saja. Tapi kalau mungkin itu tipeku, jadi kayak. Tapi kan kayak dikelilingi oleh wanita-wanita muda yang kayak ganteng kali aku gitu kan. Mungkin mentalitiku kalau misalnya 2 tahun lalu 3 tahun lalu mungkin kayak gitu, wah aku orang paling ganteng di sekolah ini gitu, mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin kayak ya mungkin untuk orang-orang tertentu aja sih. Kalau misalnya dia tiba-tiba bilang ganteng tuh kan kayak wah kena gitu. Tapi kalau ada yang bukan tipe kita tuh ya udahlah kayak oh ya makasih ya gitu aja sih. Tapi as a guru nih Gus ya, as a guru
ada nggak guru-guru yang seumuran Ki juga? Kan masalahnya kalau aku nggak tahu ya industri pendidikan seperti apa ya, kan Ki ada di industri itu. Dan ketika aku menjadi murid yang bisa dibilang ya tidak terlalu suka belajar lah, melihat guru itu kan industri sampai aku nggak mau lah jadi guru, kayak membosankan banget industrinya. Nah tapi Ki punya nggak teman-teman yang istilahnya seumuran Ki yang bisa nyambung diajak ngobrol dengan cara pikir Ki? Mungkin bukan seumuranku ya, tapi mungkin setahun 2 tahun di atasku gitu. Ada guru-guru yang seperti itu. Jadi ini ada setiap gini nih pertanyaan gini ada funny story-nya gitu loh. Nah, waktu aku ada teman guru yang kebetulan dia kakak kelas SMA juga gitu. Jadi kan kelas SMA nih. Kakak kelas SMA. Terus dia tuh tahu lah maksudnya dulu tuh SMA tuh gimana. Terus dia tuh dekat lah obrolannya sama apa yang aku tahu gitu kan, jadi sefrekuensi. Tempat tongkrongannya juga sama, jadi kan tempat tongkrongan waktu SMA gitu. Di mana itu? Ya adalah yang di belakang SMA kita lah pokoknya. Nah waktu itu ya namanya yang orang udah kena rokok gitu kan, pasti ya asam-asam tuh ya ada lah kan, mulut-mulut asam tuh. Jadi apalagi abis ngomong banyak di kelas kan itu. Nah sama dia, Gus sebat yuk rokok yuk gitu. Ayo di mana nggak ketahuan sama murid ya? Dulu ngerokok dulu sembunyinya sama guru, sekarang jadi guru sembunyinya dari murid gitu loh. Jadi kan funny story dan ironi gitu, jadi ironi di atas ironi gitu. Yang kita pikir as a guru, aku punya power, aku mau rokokan di mana ya terus aku dong. Iya gitu. Jadi kayak aku ngeliat itu kayak kok lucu banget ya gitu. Jadi kayak pas nongkrong di sana memang tidak terlihat gitu loh, karena di tempat nongkrongan itu berarti? Iya, lagi ngerokok, memang tidak terlihat dari luar. Tapi kalau muridnya masuk, kan kelihatan Pak. Kebetulan waktu itu lagi rokokan. Nah, aku udah mau habis nih, udah kayak gini tanganku, udah ke bawah gini. Temanku ini yang masih keluar asapnya gitu, datang murid, seret, Pak. Ngapain Pak? Nah, kalau murid cowok kan bisa main gitu, bisa gitu kan. Ini muridnya cewek masalahnya kan. Jadi Kak, Pak ngapain? Kita mau ngasih pengertian apa? Jadi ya kan udah ketahuan basah banget tuh ngerokok gitu loh, ketangkep basah gitu. Jadi Kak, enggak ini gini. Gini ya. Maksudnya kayak kan sebagai guru nih. Kalau waktu di posisi murid aku tahu nih ketakutanku dilihat sama guru ngerokok nih, dipanggil orang tua, terus masuk catatan kesalahan kayak gitu kan. Terus as a guru, apa sih hal yang kecemasin? Nggak tahu ya. Mungkin setelah jadi guru tuh aku tahu naluri seorang guru tuh, naluri menjadi guru tuh dihormati dan dituakan sama mereka tuh. Jadi lebih ke tanggung jawab moralnya sih. Jadi kalau dilihat seperti itu, jadi kan kayak, bapaknya kok gini sih gitu. Bapak ini kan guru gitu loh, masa dia nyontohin yang jelek gitu loh. Memang sih tidak menyontohkan secara langsung, tapi kan melakukan itu kan itu sih. Masa kita enggak gitu. Jadi lebih ke kayak itu sih. Karena soalnya aku ngelihat juga kalau misalnya cowok muridku gitu ngerokok gitu, itu aku nggak seneng loh sekarang ya. Oh, iya? Setelah jadi guru tuh kayak udah mencing ngerokok lah, padahal aku ngerokok gitu loh. Itu nggak tahu aku perasaan apa namanya itu. Jadi kayak punya rasa parenting gitu. Iya, langsung rasa kayak ngapain men ngerokok gitu loh. Jadi rasa ingin menasehati gitu loh. Jadi kayak usah ngerokok. Men bapaknya ngerokok, ya biarin aku aja gitu loh. Biarin aku aja rasain jelek-jelek gitu istilahnya gitu lah. Kayak gitu sih. Jadi kayak nggak tahu ya itu naluri yang tumbuh sejak jadi guru atau gimana, nggak ngerti. Karena dulu semenjak aku jadi perasaan kayak jadi murid juga, maksudnya ya oke, anggaplah kayak ada yang ada gitu. Cuman kayak bukan orang yang polos juga kan di sekolah. Iya. Nah itu dah, padahal aku kayak gitu. Cuman aku saat melihat muridku gitu, apalagi yang punya relasi kedekatan dengan aku gitu loh. Dia tuh aku tahu misalnya dia rajin atau aktif gitu di kelas. Tapi dia ngerokok tuh aku ngerasa, apalagi mungkin cewek tuh lebih gini sih aku. Aku sempat ngeliat ngegapin murid cewek kayak ngerokok. Ada. Terus kayak ngomong apa? Jadi kayak langsung di saat itu juga kayak ngomongin apa gimana?
Enggak, waktu itu kan ceritanya itu dah yang aku ketemu tuh. Yang aku ketemu terus dia salim tuh. Itu kan ada cowok cewek juga tuh. Terus sampai sana tuh diajak join, aku biasa lah gitu. Tapi aku di sana tuh tidak ada niatan untuk mengeluarkan rokokku loh. Aku minum, tapi cewek ini nggak ngerokok sih, dia ngepot kan. Tapi kayak langsung kayak, aduh, kan ki ngerokok di sekolah tuh aku taunya gitu polos loh. Maksudnya langsung tak bilangin itu, ngerokok kayak deh gitu. Iya pak, jangan bilang pak ya gini gitu. Langsung, jangan cuk, itu langsung kayak gitu, jangan gitu. Jangan ngerokok gini langsung. Tapi tau gak kalau yang jadi guru yang kayak gitu tuh kayak gak disukain loh sama murid. Kan kayak juga pasti kan males sama guru yang kayak gitu dulu. Iya sih, tapi aku memberitahunya mungkin kayak Don mau ngerokok kayak itu yang nggak disukai kan. Kalau menurutku aku ngasih taunya masih diterima sama mereka lah. Tapi yang mungkin kayak iya pak dikit-dikit aja kayak gitu lah. Iya dikit-dikit aja kok orang nggak banyak gini gitu. Tapi itu dah aku tidak suka melihat mereka seperti itu gitu loh jadinya. Kayak naluri seorang guru mungkin ya naluri gini ya. Itu ya, aku baru tahu ya. Maksudnya dari Ki yang maksudnya Ki juga nggak jadi murid yang polos-polos banget. Aku tahu Ki beberapa kali pernah lah yang namanya kenakalan remaja kan bolos gitu. Ya. Guru nggak ada, padahal bukan gurunya nggak masuk, gurunya telat datang Ki pulang. Ya. Kalau aku kan bisa tahu kan karena aku selalu ada di sekolah ya. Ya. Memantau lah ya kejadian sekolah ya. Maksudnya kan aku observasi gitu kan rencananya pengen buat konten-konten tentang sekolah. Nah maksudnya aku baru tahu bahwa hal itu akan terbalik. Maksudnya ketika Ki menjadi guru, Ki akan merasa bahwa ini nih nggak bisa kalau dia tuh senakal aku gitu. Mungkin itu rasanya ya saat kita menjadi orang tua ya. Walaupun kita tahu nih, misalnya let's say nanti kita jadi orang tua gitu. Atau kita melihat orang tua kita lah. Orang tua kita tuh ngerokok, tapi kenapa pas kita ketahuan ngerokok tuh kita dimarah pertama kali? Juga sih. Itu mungkin rasa itu ya yang gini ya. Yang akhirnya muncul. Yang akhirnya muncul kan itu karena istilahnya bukan darah dagingmu juga. Ya. Jadi kayak rasa kepemilikan bahwa mereka tuh kayak dia manggil kita Pak setiap hari gitu. Kita manggil dia Nak setiap hari gitu. Itu mungkin ya ininya ya mungkin ya. Apa namanya triggernya. Terus kalau murid-murid bangor di sekolah Ki gimana? Murid-murid bangor tuh ya gedak sih. Karena aku memang gitu ya mental itu nggak suka kayak lihat orang yang. Tapi kan Ki bangor, Bos. itu juga ya maksudnya kenapa kayak gitu ya. Tapi kalau lihat murid bangor tuh bukan lebih ke nasihatin sih jadi ya, lebih ke geram gitu loh, gedak jadi ya ngelihat mereka tuh kayak misalnya ngalih-ngalih gitu loh. Kan banyak tuh pasti ada murid-murid sok jagoan gitu kan. Sok jagoan apalagi ditauin kita guru muda kan gitu. Betul. Itu udah jadi kayak ngelihatnya tuh Pak gini, apalagi ditauin nih misalnya ya story di Instagram aku kan pernah memperlihatkan bahwa aku tuh nge-gym gitu kan. Jadi mereka tuh, Pak nge-gym Pak, main panco gitu. Nah, itu kan kayak gimana ya ngelihatnya tuh kayak nggak sopan, tapi kayak kok sok jagoan aja di sisi ayo dah gitu. Tapi ini di sekolah gitu loh. Itu sih lebih ke geram gitu loh, bukan kayak nasehatin gitu. Oh, sekarang tren panco lagi naik ya? Iya kan kemarin yang diundang sini kan panco-panco aja terus. Waduh, yang kemarin kan otot kering. Kalau kamu sekarang kan otot basah. Oke. Sekarang kita bakal lari ke arah di mana Ki Gus sebagai keluarga yang bisa dibilang keluarganya kan orang-orang yang bisa dibilang apa ya bahasanya ya. Kalau dibilang orang suci ya orang suci dalam agama Hindu juga iya gitu ya. Istilahnya pemimpin kalau ada upacara pasti dari keluarga Gus. Pemuka agama lah ya. Pemuka agama lah bahasanya. Terus dengan Gus sekarang jadi guru ya tapi party iya dengan kontennya Gus, respon? Respon keluarga nih. Untungnya aku lahir di keluarga yang gini ya, tidak terlalu strict ya, tidak terlalu mengekang lah gimana mau anaknya kayak gimana gitu. Jadi keluarga kecilku nggak apa-apa. Mungkin keluarga besar ya ngelihat kayak mungkin obrolan saat kundangan kayak gitu loh. Udah bang panaa ngai konten gitu, udah bang panaa saya ke klub panaa saya gitu. Cuman ya aku orangnya tidak terlalu mementingkan itu ya. Maksudnya selama keluarga kecilku tidak apa-apa dengan apa yang kulakukan ya gini jalan aja sih kalau aku. Keep going on aja. Keep going on. Cuman gimana ya? Ada beberapa yang seperti itu, ada beberapa yang mereka tuh malah mempersuasi aku tuh harus nakal loh.
Jadi kayak bapak-bapak tua-tua itu misalnya dong ngoyong jumah kan gitu. Gue harus berkelana, pokoknya harus kan bang ini pokoknya harus dipersuasi bahwa anak itu harus nakal dulu gitu. Jadi anak atau cucunya mungkin kakek-kakek atau bapak-bapak tuh mungkin dia cerita dengan kejayaannya mereka dulu pada saat muda gitu. Oh, dulu Jik D gitu atau Jik siapa gitu, tain kene gitu. Jadi kan mereka tuh seolah-olah kamu tuh harus gitu dulu biar tahu kayak pahitnya dunia gitu, biar tahu gini saat nanti kamu memutuskan atau jalannya menjadi seorang pemuka agama, jadi kan nggak penasaran lagi. Oh, udah semua lah ya. Biar nggak ginilah istilahnya. Apalagi baru-baru ini ada fenomena itu kan. Apa itu? Seorang pemuka agama itu loh, pemuka agama yang punya video asusila. Tahu nggak di di Beleleng? Ada di Beleleng tuh ada pemuka agama yang punya itu gitu. Jadi tanggapan keluargaku tuh itu dah. Jadi orang-orang yang itu tuh pasti pidan tuh sing telah nakalnya gitu loh. Saat menjadi itu kan jadi satu nama yang jelek juga gitu loh. Kalau nggak salah nih Gus ya, seorang pemuka agama yang di keluarganya Gus itu kan harusnya sudah tidak lagi menikmati nikmatnya duniawi, kalau nggak salah ya udah kayak gitu ya, udah berdamai dengan nikmatnya duniawi. Iya. Termasuk segi makanan, apapun yang berbau duniawi mulai ditinggalkan. Makanya emang kan gue suatu saat akan menjadi pemuka agama itu. Nggak bisa bilang mau, tidak bisa bilang akan ya. Tapi hanya gimana ya, kayak gimana sih jalannya gitu loh. Kalau memang jalannya suatu saat nanti akan menjadi pemuka agama ya, aku rasa kayak aku tuh udah mencicipi jelek-jelek dunia itu, jeleknya itu tuh saat aku menjadi itu tuh berarti tekadku udah bulat untuk tidak terjun lagi ke sana. Tapi maksudnya dari persentase 10 sampai 100 lah, kemungkinan Gus akan menjadi pemuka agama itu berapa persen? Aku bisa bilang di atas 50 ya. Kalau 50-50 itu kan kita bilangnya pilihan ya. Nah ini kayak mungkin pilihanku untuk berkata tidak tuh lebih sedikit. Kalau bilang enggak juga nggak bisa berarti ya. Oke. Dengan background Gus dari keturunan bahasanya keluarga orang suci, tapi masih suka party ini. Menurut Gus nih, closing statement nih buat teman-teman yang nonton. Gimana sih sebenarnya cara party yang benar? Istilahnya supaya ya kayak cukup senang-senangnya, nggak jangan terlalu diambil jelek-jeleknya di dalam party tersebut. Pun misalnya nih ada muridnya Gus yang party. Party yang baik itu kayak gimana sih sebenarnya? Party yang baik. Itu kembali lagi ya, tadi kan aku banyak banget nyampein red flag, nyampein orang-orang rese di klub tuh kayak gimana. Jadi menurutku party yang benar tuh adalah observasi wanita. Bukan. Oh, bukan. Bukan dong. Party yang benar tuh adalah kita bisa drink responsibly gitu kan. Drink itu minum dengan tanggung jawab. Habis itu kita bisa kita masih tahu batasan yang kita set untuk diri kita supaya itu tidak melewati itu gitu. Jadi misalnya kita aku mau party hanya untuk ini dan batasan yang bisa aku lakukan ini, jangan lewati itu, don't cross the line gitu loh. Jangan lewati batasan yang kamu buat untuk dirimu sendiri, karena itu menunjukkan bahwa sama dirimu tuh ya kamu nggak bisa tanggung jawab gitu loh. Oke, buat murid-murid dan orang-orang yang merasa jagoan, baik itu di klub, baik itu di sekolah, apa yang bakal Ki sampein as a guru lah, as a figure lah di kalau untuk orang-orang yang sering merasa jagoan ya, sering merasa dirinya si paling-paling gitu. Satu saat nanti tuh apa yang kamu banggakan sekarang tuh bisa jadi satu yang kamu malu gitu loh di masa depan gitu. Mudah cangke ini nah gitu. Jadi aku nggak bisa bilang stop kayak gitu. Tapi satu saat nanti ini pesanku aja gitu. Jangan jangan kayak gitu sebelum kamu tuh malu sendiri kayak gitu. Oke, harus stop artinya. Sama itu ya, pesan nih lagi sekali. Itu dah yang tadi tuh, party without alcohol is empty. Itu aja. Pokoknya kalau kalian party, rasain dah party tanpa alkohol tuh empty. Oke. Teman-teman, itu obrolan kita tadi bareng Kelelawar Kodia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dari Grow Up. And see you on another video. Grow Up beda memang.